Lurah gaji kecil itu mobil mehong uang dari mana Pak? Betul sekali Bu. Lurah kepala desa itu gajinya kecil. Penghasilan tetap itu sama tunjangan-tunjangan cuma 3 juta. Ini sebenarnya udah tak jelasin loh di VT-VT saya sebelumnya. Gaji kades itu 3 juta. Mobil mehong. Ya kalau kepengen beli mobil, kalau kepengen beli pesawat jet pribadi atau helikopter, yang pertama ya ikhtiar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kades Hoho itu bukan urusan ditatonya saja yang nyentrik, kepemimpinannya keren. Saya ini habis dari Purwokerto, Banyumas, sekarang ke sini Purwasaba. Nih ayamnya, aduh, 2.500 telur dalam setiap hari dilahirkan. Tiap hari 800.000 masuk menjadi pendapatan asli desa. Bisa gaji karyawan, bisa meningkatkan pendapat desa. Punya area peternakan sapi, kemudian kotorannya untuk biogas untuk warga. Ini yang disebut ketahanan pangan. Desanya punya sawah bengkok, punya sapi, punya ayam, punya ikan, punya telur. Top. Setuju deh. Dana desa ke depan, satu desa dikasih 3 miliar, 2 miliar, 4 miliar, 5 miliar. Setuju banget. Ya kan? Tapi kadesnya dikelola kayak Kades Hoho Tato ini. Sehingga sistemnya ke depan, kepala desa yang berhasil bangun desanya, tambah stimulusnya, sehingga setiap desa nanti punya investasi. Desa punya investasi 20 miliar, nanti dividennya 15% per tahun, bisa 3 miliar per tahun, nggak usah dikasih dana desa lagi, sudah bisa bangun sendiri. Harapannya Pak Kades ke depan? Harapan saya ke depan, ya seandainya dana desa naik untuk desa-desa yang sudah mulai berkembang, nanti apa ya, kalau dana desa naik itu saya harap bisa lebih maju dan maju lagi. Iya. Semua kegiatan dari infrastruktur itu bisa kita kerjakan sendiri kalau desanya itu mandiri. Oke. Yang ditato bukan tangannya, tetapi pembangunannya penuh tato, penuh warna. Segala ada, serba punya. Inilah desa kaya. Desa Purwasaba, Banjarnegara. Asik. Berapa ini perangkat desa yang lama itu kan punya hak yang tertunda. Jadi sebelum beliau purna kan, karena itu hak ya Pak Dedi, kita mau nggak mau wong desa juga bismillah lah bisa mencukupi. Kita kemarin berikan, kalau kas desanya itu sekarang ya kurang lebih 300 juta. APBD-nya berapa? APBD tahun 2023 kemarin 1,3 lebih. 1,3. Kalau dana desa ke depan angkanya naik 2 atau 3 miliar, kepala desanya kayak gini makmur desanya. Tapi naik 2-3 miliar, kalau kepala desanya tidak ngerti cara pengelolaan ya rusak. Jadi semuanya tergantung pemimpinnya. Setuju desa-desa yang gini, konsep menurut saya begini ke depan itu. Jadi begitu desa, kepimpinan desanya ada progresnya makin baik dalam kepemimpinannya. Pemerintahnya kasih progres bahwa anggaran dana desanya naik karena ada pencapaian prestasi-prestasi. Tapi bagi mereka yang desanya tidak mengalami perkembangan, ekonominya tidak tumbuh, infrastrukturnya buruk, kurangin. Gitu, itu cara kemajuan. Tapi kalau dibikin jadi rata, kebijakannya rata dikasih, begitu gagal satu dianggap gagal semua. Padahal yang baik tuh banyak. Gitu loh, sama lah di mana-mana. Dan kalau pendapat saya, duit ini harus banyak di desa. Karena ngontrolnya mudah. Satu desa misalnya anggaran 5 miliar, bacanya gampang. Iya. Kalau koruptif juga gampang ketahuannya. Ya Pak, duit 5 miliar kemanain? Karena ngontrolnya masyarakatnya banyak diliatin. Ingat loh, kepala desa tuh jadi sorotan. Iya. Wah, 5 miliar. Kelihatan 5 miliar tuh pakai bangun ini oleh rakyat tuh ketahuan. Iya. Makin tinggi disimpan di kabupaten 2 triliun, makin susah ngontrol. Iya. Disimpan di provinsi 35 triliun, makin susah ngontrol. Nggak ada yang nanyain. Di pusat misalnya 2.000 triliun, makin nggak ada yang ngontrol. Jadi makin tinggi jenjang anggaran makin gede,
Makin sulit dikontrolnya, makin orang tidak peduli. Banyak orang yang belum tahu dan sampai bikin Kang Deddy tercengang, ternyata Kades berpenampilan gangster ini punya garis keturunan Pajajaran. Kalau Purwasaba tanah kas desanya bisa buat bikin bandara, Pak Deddy. Tanah kas desanya hampir 100 hektar. Ada? Enggak. 50 ada. Lebih 50. 50 hektar. Hampir 100. Kaya banget. Ini di era siapa dulu bisa punya tanah kas desa seluas ini? Kakek buyut saya kan kepala desa. Kepala desa sini. 34 tahun. Jadi tanah kas desanya hampir 50 hektar. Hampir 100. Hampir 100 hektar tanah kas desa. Iya. Artinya aparat desa bisa sejahtera hanya dengan kas desa aja udah cukup. Iya. Luar biasa. Nah dulu ini kan kekayaan dari desa itu bengkok. Tapi banyak pada era-era kepemimpinan kepala desa yang tidak produktif, tanah kas desanya diruslah. Iya. Gitu. Ini enak desanya alami, sawah, gunung, jalan infrastrukturnya baik. Wah, nah pokoknya pelajaran penting bagi kita. Negara kita bisa mandiri kalau dilakukan pengelolaan secara mandiri. Problem negara kita ini pengelolaannya nggak mandiri, modalnya rusak, untungnya hilang, duitnya habis. Tambah lagi, akhirnya eksploitasi sumber daya alam. Sumber daya alam habis, nanti devisa nggak punya, pangan hancur. Harus segera di stop. Bangun sistem ketahanan pangan dari desa, kelola desa dengan baik, kepala desa menjadi kepala desa yang jujur, bertanggung jawab pada desanya, nanti kayak di Purwasaba. Kadesnya penuh dengan tato hidup, membangun desanya penuh dengan tato. Kalau liatin peternakannya oke, kemudian pertaniannya itu oke, infrastrukturnya itu oke. Aku nih yang agak aneh, yang lukisan kayak gini tuh bisa Jawa Barat, di Sunda. Nih ceritanya gimana? Kok ini kayak di sejarah Pajajaran? Kalau leluhur nenek moyang bahkan papa saya itu masih sering soal ke Jawa Barat. Kemana soalnya? Ke Cirebon. Wah. Jadi Pak Kades ini sebenarnya dari sisi terah masih terah Pajajaran. Ya. Salaman dulu. Alasan kita ketemu. Terahnya terah Pajajaran. Terusan jadi namanya energi, namanya frekuensi nggak bisa dijauhin. Pada akhirnya ketemu. Jadi Kadesnya udah berapa lama? Udah Tapi nyentrik juga. 3 tahun. Lebih nyentrik daripada yang saya lihat sebelumnya. Nah di tato ini sejak kuliah. SMP malah pertama kayaknya pada di kelas 2 atau kelas 3. Kelas 2 dari tato. Iya. Kalau masalah tato saya udah familiar. Kemarin tato juga. Coba kita lihat. Lurah gaji kecil itu mobil mehong uang dari mana Pak? Betul sekali Bu. Lurah kepala desa itu gajinya kecil. Penghasilan tetap itu sama tunjangan-tunjangan cuma 3 juta. Ini sebenarnya udah tak jelasin loh di VT-VT saya sebelumnya. Gaji Kades itu 3 juta. Mobil mehong. Ya kalau kepengen beli mobil, kalau kepengen beli pesawat jet pribadi atau helikopter, yang pertama ya ikhtiar apa aja. Kalau pengen beli sesuatu, beli apa-apa, ngandal ke dari jabatan ya nggak dapat. Ya Bu, nggak mungkin dapat kayak gitu. Terus nggak usah kagetan kalau ada orang desa pakai mobil bagus, pakai mobil keren, mungkin mobil yang mewah juga. Jangan kagetan ya, itu hal biasa, banyak di desa pakai mobil-mobil bagus. Tolong yang lihat VT ini ya, makanya di follow akunnya, jadi ada pemberitahuan satu-satu, jadi mudeng loh, nggak bolak-balik yang ditanyain. Kalau kepengen beli sesuatu yang apa di keinginan hati, ya kerja keras, ikhtiar.
Terus berdoa nyuwun karo Gusti Allah Subhanahu wa taala ya. Terus jangan lupa doakan orang tua yang udah nggak ada. Doakan, mereka akan mendoakan kita. Orang yang sudah meninggal itu hanya mengharapkan doa dari anak-anaknya. Tapi orang yang udah meninggal itu nggak bisa mendoakan dirinya sendiri. Cuma orang yang sudah meninggal, orang tua kita itu bisa mendoakan kita ya. Makanya doakan yang baik-baik. Itu kalau ngandalin gaji lurah apa kades apa gaji apa, ya nggak bisa beli apa-apa, beli susu SGM aja ya habis gitu ya. Kalau kepengen apa-apa ya kerja keras. Kalau pengen spill usaha nih apa ya dilihat lah, di scroll kayak gitu ya. Malas sebenarnya ngomong duniawi kayak gitu loh, tapi wis kayak terjento nyinyir kabeh. Nanti tak bariske ya, tak bariske wis tak spill. Bukannya di TikTok udah disepilin kayak gitu. Oh dikiranya sombong mana saya kayak gitu loh. Terus rajin sedekah wis karo orang-orang terdekat lah, nggak usah orang-orang jauh, orang-orang terdekat kita perhatian, dibalas kok, dibalas. Anak yatim piatu terutama tuh mereka mendoakan kita juga gitu. Lagi ora ngiyai ya bro, lagi ora dakwah, lagi ora yang malah dakwah sugih maning diundangi wong tekan ngendi-ngendi bisa roe puluhan juta, cepet sugih maning. Namanya Gusti Allah memberikan rezeki itu banyak caranya, banyak jalannya. Manusia itu tinggal ikhtiar, terus berdoa karo Gusti Allah, terus rajin sedekah, zakat, penghasilan sekecil apapun di zakat. Jangan dikira ceramah ya, aku tuh kiai ceramah barang ceramah nang masjid kayak cilaka maning. Terus apa namanya, terus saya itu pakai mobil-mobil bangsane Rubicon, Pajero, Fortuner Pajero itu tahun 2018 saya beli baru. Fortuner 2019 apa 2020 ya. Terus Rubicon 2012. Udah naik mobil kayak gituan kita. Dolanan mobil, diadul-adul dolanan motor miliaran. Wis lah sombong-sombong sisan. Kayak gue sepeda motor itu buat balapan miliaran bos. Gitu kan. Kita orang desa gitu aja, tapi ojo dihina-hina anaknya wong tani. Wis kadang-kadang yo gaspol koyo ngene ngono dikirane sombong. Kayak gitu langsung do nesu. Janganlah. Ya, intinya gitu aja lah. Pengen tuku apa-apa ya kerja keras. Terus duweni mobil Fortuner, Pajero dan lain-lain, Civic ya duwe. Itu udah dari dulu bos kayak gitu. Jadi duduk OKB duduk bos, bukan OKB bos. Aku duduk OKB ya. Viral beberapa waktu lalu tentang Lurah Koho yang berpenampilan nyentrik, tetapi pembangunan di desanya itu ugal-ugalan ya. Bahkan netizen ada yang mengecek dari lurah tersebut ya, penampilannya itu nggak sesuai ya, bertato dan kemudian memakai anting ya, seolah-olah ya nggak sesuai sekali ya dengan jabatannya sebagai perangkat desa. Dan seperti apa yang kita ketahui bahwa Lurah Koho ternyata meskipun lurah ya dengan gaji sekitar 3 juta itu mempunyai kehidupan yang mewah ya, rumah yang mewah dan kemudian mobil yang mewah. Netizen pun sempat curiga dan mencurigainya bahwa mungkin itu hasil korupsi, terus kemudian bisnis gelap dan sebagainya. Tapi orang tetangganya dari Lurah Koho menjelaskan ya, dan mengetahui sendiri bahwa Lurah Koho memang kaya sejak lahir ya. Jadi orang tuanya itu kaya raya. Oleh karena itu dia mampu menghidupi kehidupannya itu dengan gaya hidup yang mewah. Dan memang sempat karena ramai di media maya, media sosial,
tentang kekayaan dan kehidupan mewahnya, maka KPK sempat curiga. Ya, mungkin sempat menginterogasi ya. Tapi ya sudah jelas memang itu tidak sesuai dengan kenyataan. Karena apa? Jika memang dia melakukan korupsi dan penggelapan uang desa, maka tidak mungkin dia melakukan pembangunan ugal-ugalan ya. Dimana dia nggak tanggung-tanggung ya, dia pembangunan ugal-ugalan ya, aspalnya aja bagus ya. Aspalnya itu tebal. Nggak sekedar cuma 5 cm yang 1 tahun baru 8 bulan itu udah pergi kena air hujan ya. Dan kemudian dari masyarakatnya sendiri, Lurah Rawo memang dinilai ya lurah yang sangat amanah ya, meskipun gayanya nyentrik. Oleh karena itu, Lurah Rawo dijadikan salah satu lurah yang menjadi kesayangan Lurah KDM karena kebijakan-kebijakannya itu hampir sama dengan KDM. Dan oleh karena itu, KDM pun akhirnya penasaran seperti apa sih Lurah Rawo tersebut ya, dan menyambangi kediaman Lurah Rawo. Dan ya Deddy Mulyadi mengetahui sendiri tentang Lurah Rawo yang sebenarnya, dan ternyata ya memang seperti itu. Dan semoga saja Lurah Rawo tetap melakukan pembangunan yang secara terus-menerus ya. Sampai video kali ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.